Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bersama Pak Firman di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk di tema 9, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, baiklah, kemarin kita sudah mempelajari dari iklan media elektronik, di mana ada, dan juga penyebarannya, di mana ada kemarin itu iklan radio, iklan televisi, iklan internet. Nah, sekarang kita akan masuk dan mengetahui alat-alat yang dapat menyebarkan iklan media elektronik itu sendiri ya, tentunya. Oke, baiklah. Yang pertama atau alat elektronik yang pertama yang bisa kalian temui untuk penyebaran iklan yaitu adalah televisi. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Nah, televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Nah, televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua ada radio. Mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyak pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklan. Nah, iklan radio berupa kombinasi dari bunyi, kata-kata, dan efek suara. Nah, iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Yang terakhir yaitu adalah komputer. Nah, seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik. Nah, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya. Nah, untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya murah. Nah, sebuah iklan dibuat tujuannya agar menarik untuk seseorang agar menggunakan produk itu sendiri ya. Nah, perlu kalian ketahui juga, nah bagaimana cara membuat iklan yang menarik dan mengajak pada konsumen agar membeli produknya. Tentunya kalian harus memperhatikan dari unsur-unsur iklan. Nah, kemarin di subtema 1 kita sudah mempelajari unsur-unsur iklan media cetak. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur iklan secara umum ya. Jadi tidak hanya dengan media cetak. Nah, kalau ini adalah unsur-unsur iklan secara umum. Unsur-unsur iklan yang pertama yaitu adalah perhatian. Oke. Nah, tentunya setiap iklan untuk menawarkan produk harus bisa memberikan perhatian agar bisa menarik seorang pembeli agar menggunakan produk itu. Nah, yang kedua yaitu adalah minat. Nah, setelah tadi iklan bisa dapat memberikan perhatian yang menarik kepada konsumen, selanjutnya iklan juga harus bisa memberikan minat, rasa ingin tahu konsumen terhadap produk yang dijualkan. Nah, yang ketiga yaitu adalah keinginan. Nah, sebuah iklan harus mampu menggerakkan keinginan konsumen untuk membeli produknya. Nah, selanjutnya yaitu adalah yang keempat, rasa percaya. Nah, kegiatan peragaan perlu dilakukan untuk menunjang rasa percaya terhadap konsumen seperti pembuktian dan kata-kata tentang produk itu. Nah, yang terakhir adalah tindakan. Nah, pastinya sebuah iklan itu paling akhir dari sebuah unsur yaitu memberikan tindakan kepada konsumen agar dapat membeli sebuah produknya atau mereka tergerak untuk membeli produknya. Baiklah,
itulah unsur-unsur iklan secara umum, dimulai tadi dari perhatian, terus yang udah minat, yang ketiga ada keinginan, yang keempat rasa percaya, dan yang terakhir adalah tindakan. Nah, anak-anak, kemarin Pak Firman melihat sebuah iklan. Nah, tepatnya iklan ini seperti peragaan seni tari ya. Nah, dimana di si iklan itu seorang penari itu dia membuat pergerakan seperti ke samping ataupun ke belakang, ke depan ya. Nah, seperti membuat sebuah garis. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas dari pergerakan penari ini, dimana kita akan masuk di pola lantai seni tari itu sendiri. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah pola lantai vertikal. Nah, yang kedua ada pola lantai horizontal, dan yang terakhir adalah pola lantai garis lengkung. Oke, baiklah, langsung saja kita bahas dari ketiga pola lantai ini. Nah, yang pertama yaitu adalah pola lantai vertikal, banyak digunakan pada tari klasik. Nah, kesan yang ditampilkan dari pola lantai ini adalah sederhana namun kuat. Nah, ciri dari pola lantai vertikal adalah penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, yang kedua adalah pola lantai diagonal. Untuk membentuk pola lantai diagonal, penari harus berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang terakhir adalah pola lantai garis lengkung. Nah, pola garis lengkung dapat dibentuk oleh penari dengan membentuk lingkaran, angka 8 ataupun lengkung ular, seperti itu. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Firman mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-temannya dan keluarganya untuk bergabung di channel Kelas Mandiri tentunya. Dan tak henti-hentinya juga Pak Firman itu mengingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti rajin mencuci tangan, mengenakan masker ketika keluar rumah, dan berjaga jarak atau social distancing. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.